Ya, puji Tuhan. Salam, Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship, revival, serta ministry. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan membahas tema yang baru ya. Setelah kita bicara tentang hati nurani, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara mulai rajin-rajin ya, minta Roh Kudus untuk membersihkan, menyucikan hati nurani setiap kita, setiap hari, supaya hati nuranimu bersih, sehingga menjadi media untuk Allah itu bisa berbicara, dan Anda boleh mendengar suara Tuhan. Ya, nah, malam hari ini, saudara, kita akan membahas satu tema, yaitu tentang intuisi dan persekutuan. Ya, intuisi dan persekutuan. Nah, saudara, kenapa kita bicara tentang intuisi dan persekutuan? Saudara, ini penting sekali dalam rangka kita bisa dipimpin oleh Roh karena kita mendengar ya. Nah, intuisi kita inilah yang sering menangkap suara Tuhan ya. Nah, kenapa intuisi kita bisa menangkap suara Tuhan? Karena adanya sebuah persekutuan dengan Allah. Tanpa bersekutu dengan Dia, mustahil Anda bisa mendengar suara Tuhan ya. Nggak terkonek dengan Dia. Nah, saudara, hidup manusia itu ya, ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita ini dijadikan bait sucinya Allah, betul? Kadang-kadang ada yang masih berdoa karena belum sadar bahwa mereka itu adalah bait Allah. Dia bilang, Tuhan jadikan aku bait sucimu. Nah, ketika Allah merespon dan Anda dijadikan bait sucinya Allah, nah sekarang Allah boleh diam di dalam diri kita ya. Nah, saudara, ada gambaran yang baik saudara ya, tentang kita bicara tentang intuisi dan persekutuan ini. Saudara, dalam perjanjian lama, Allah dulu tinggal di rumahnya yang disebut tabernakel ya, tabernakel. Nah, kita akan melihat gambar tabernakel di sini untuk bisa mengerti bahwa tubuh kita ini, hidup kita juga bait sucinya, nanti ada kaitannya, ada kemiripannya ya. Nah, saudara, gambaran daripada tabernakel. Tabernakel adalah rumah Allah yang terdiri dari 3 bagian, yakni ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, dan ada halaman. Yang menggambarkan tubuh kita yang terdiri juga dari 3 bagian. Manusia itu terdiri dari 3 bagian ya, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saudara, Anda perhatikan gambar ini ya. Nah, jadi ini kemah suci ya, yang dibuat oleh Musa ya, oleh Musa. Kalau yang dibuat oleh Salomo bentuknya sudah permanen kayak gedung seperti itu ya, lebih bagus. Tapi yang dibuat oleh Musa ini adalah duplikat dari apa yang dilihat oleh Musa ketika Musa diminta oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, lalu ditunjukkan ya, ada bait suci di alam roh. Lalu Musa disuruh turun untuk membuat ya bait suci itu dengan kerangka dan ukuran seperti ini ya. Lalu Musa memanggil arsitek, pada waktu itu ada Aholiab ya dan Besaliel ya, itu orang-orang yang luar biasa, punya hikmat untuk merealisasikan ya sebuah bangunan ya, kayak arsitek sekarang ini. Nah, lalu Musa menceritakan apa yang dilihat di alam roh itu untuk dibuat di bumi ini, duplikatnya seperti itu ya. Nah, jadinya seperti gambar ini saudara ya. Jadinya seperti gambar ini ya, kita lihat tadi ya. Nah, di sini Anda perhatikan ya. Di samping kanannya saya beri penjelasannya. Yang paling atas ini adalah ruang Maha Kudus. Yang tengah adalah ruang kudus, dan yang bawah ini adalah halaman ya. Nah, jadi kalau orang masuk nggak bisa dari pintu belakang. Kalau dari pintu depan sini, ini ada pintu gerbangnya. Nah, mereka masuk, mereka ketemu di halaman dulu ini, ya, halaman. Lalu ada ya kotak di tengah ini. Nah, inilah yang disebut ruang kudus, dan ini ada tirai ya yang memisahkan. Nah, di balik tirai inilah ruang yang disebut ruang
Maha Kudus. Saudara, apa yang ada di dalam ruang Maha Kudus? Di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Ini ada tabut ya, yang selalu diusung oleh bangsa Israel. Kalau perang juga dibawa, melambangkan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Di dalam tabut perjanjian itu ada ya 3 macam benda, yaitu ada 2 loh batu, lalu ada tongkat Harun, lalu ada mana, ya, ada mana yang menjadi makanan bagi bangsa Israel dulu. Lalu di tempat ruang kudus itu juga ada 3 perkakas, ya, ada 3 benda atau 3 perkakas, yaitu pelita atau kaki dian atau menorah, ya, seperti obor gitu ya. Nah, di sini ada 7 corotnya. Hati-hati saudara kalau Anda mengambil gambar menorah atau pelita atau kaki dian ini. Karena ada kaki dian yang modern itu bukan 7 tapi 9 ya. Nah, Anda harus perhatikan ini corotnya ada 7 ya. Ada 7 seperti itu. Lalu di sampingnya ini ada meja roti sajian. Setiap hari imam-imam itu harus mengganti rotinya. Di sini ada 12 roti yang melambangkan jumlah dari ke-12 suku bangsa Israel. Nah, yang dekat dengan tirai ini, perbatas ini ada yang disebut misbah dupa, ya. Nah, imam-imam selalu membakar dupa di sini, mas, ya, kemenyan, mur, sehingga baunya wangi sekali, harum sekali di sini, ya. Nah, inilah ruang kudus. Lalu bagian halaman. Di bagian halaman ini, Anda akan menemukan 2 perkakas, ya, atau 2 benda di sini. Yang pertama adalah misbah kurban bakaran. Ya, misbah kurban bakaran ini kalau orang Israel datang untuk minta diampuni dosanya, ya. Nah, dia harus membawa binatang-binatang, lalu disembelih, ya, binatang itu dibersihkan, lalu dibakar, ya, apalagi lemak-lemaknya, semua dibakar di misbah kurban bakaran ini, ya, kayak barbecue gitu. Nah, terus ini ada bejana pembasuhan, ya. Setiap orang yang mau masuk ke ruang kudus, dia imam-imam itu harus membasuh, ya, harus dibasuh, ya, membasuh. Ya, di sini dibasuh di sini ini. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya ayatnya dulu dalam Keluaran 25 ayat 21 sampai 22. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Perhatikan saudara ya, ayat 22 ini. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Allah berkenan hadir untuk menjumpai ya orang yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus ini ya. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, saudara, ruang Maha Kudus itu ibaratnya seperti hati nurani seseorang, ya, hati nurani seseorang ini, ya. Nah, di sini harus ruangnya Maha Kudus, makanya hati nurani itu harus disucikan terus setiap hari supaya tetap kudus, bahkan semakin kudus itu ya. Nah, di dalam hati nurani manusia itu seperti di ruang Maha Kudus itu ternyata ada tabut perjanjian, ada 2 loh batu, tongkat Harun dan mana di situ. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ya. Dalam ruang Maha Kudus sendiri terdapat tabut perjanjian. Di sini ada 3 fungsi ya, yakni pertama, saudara, peti atau tabut perjanjian yang berisi kedua loh batu itu mewakili Taurat
yang melakukan pembenaran dan penghukuman bagi tindakan-tindakan orang Israel. Betul? Saudara, orang Perjanjian Lama, hukum-hukumnya ditulis di atas loh batu, betul? Tapi orang-orang Perjanjian Baru, hukum-hukumnya ditulis di atas loh hati manusia itu. Ya, sehingga orang-orang yang telah menerima, ya, ada hukum yang ditaruh oleh Allah di dalam hatinya itu, nanti akan ada warning, ya. Kalau Anda salah, Anda benar, nanti ada yang mengiyakan atau melarang Anda, ya. Itu hukum-hukum yang ditulis di dalam loh hati Anda, ya, digambarkan dalam Perjanjian Lama. Itu dalam peti perjanjian itu ternyata ada 2 loh batu dengan 10 hukum Taurat, betul? Jangan ada padamu Allah lain, ya. Jangan sujud menyembah, jangan membuat patung, ya. Itu ada di sini semuanya, 10 itu. Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ya. 4, hormatilah hari Sabat. 5, isinya adalah hormatilah orang tuamu. Lalu 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan saksi dusta. 10, jangan mengingini milik barang orang lain. Aturannya ada. Nah, ketika Tuhan menulis hukum-hukumnya di dalam hidupmu, hidupmu diatur oleh Tuhan. Kalau Anda melanggar aturannya, nanti hukum ini akan bunyi sebagai peringatan bagi Anda semuanya. Amin. Nah, terus saudara, tadi dikatakan harus dipasang tutup pendamaian atau tutup tahta, grafirat. Nah, kedua tutup atau tahta pendamaian di mana Allah hadir dan bertemu dengan Musa sebagai wakil umat Israel menerima penyembahan serta persekutuan dengan umatnya. Jadi kalau Anda melihat, ya, ada peti, lalu di atasnya ada kedua kerub atau 2 malaikat yang sayapnya saling bersentuhan, ini ada maknanya. Ini melambangkan atau mengartikan, menjelaskan adanya sebuah hubungan, ya, terkonek, terhubung, ya, hubungan, ya, persekutuan, ya, persekutuan. Ketika terjadi persekutuan, apa yang terjadi, saudara? Nah, di sini ketiga, dari situ keluar instruksi kepada orang Israel tentang apa yang harus mereka perbuat setiap saat. Nah, itu dari mana instruksinya? Dari bawah ini loh, ya, tengah-tengahnya ini, ya. Ini kan tutup ini sayap daripada kedua kerub ini bersentuhan, lalu ada ruang di sini. Suaranya muncul dari sini nih. Suaranya muncul dari sini nih. Nah, inilah yang disebut intuisinya ini, ya, di mana Tuhan berbicara kepada umatnya di situ. Nah, saudara, gambar yang jelas, saudara, roh orang percaya juga mempunyai 3 fungsi, ya. Pertama, bagian hati nurani yang menyalahkan atau membenarkan tindakan-tindakan Anda. Yang kedua, bagian penyembahan dan persekutuan, ya. Ini gambaran daripada 2 sayap yang bersentuhan itu. Ketika Anda worship, ketika Anda bersekutu dengan Dia, itu sebenarnya menghubungkan Anda, ya, antara manusia dengan Allah. Ketiga, bagian intuisi yang menerima instruksi Roh Kudus, Tuhan Yesus atau Allah Bapa. Nah, saudara, jadi sekarang kita mengerti, ya, kenapa hati nurani Anda itu harus dibersihkan. Karena di dalam hati nuranimu itu, saudara, ya, disinilah, ya, terjadi sesuatu yang nantinya Anda akan melihat Tuhan hadir, ya, Tuhan akan menuntun Anda, bahkan Dia akan memberikan instruksi, ya, berfirman kepada Anda, sehingga Anda boleh menerima perintah atau instruksi dari Tuhan itu. Amin. Nah, saudara, biasanya, ya, yang melakukan ini atau yang menggerakkan itu adalah Roh Kudus, saudara, ya. Roh Kudus yang ada di dalam hatimu itu, Dia sekarang punya tugas. Tugasnya apa? Makanya kalau kita minta supaya hati nurani kita disucikan, mintanya kepada siapa?
Mintanya kepada Roh Kudus, ya. Mintanya kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang diberi tugas oleh Allah untuk membereskan setiap kehidupan, khususnya hati nurani setiap orang-orang yang percaya. Makanya roh yang ada di dalam dirimu itu disebut roh yang kudus. Roh yang kudus itu nanti akan berdampak membawa kekudusan di dalam diri Anda semuanya. Amin. Nah, saudara, kita masuk bab berikutnya ya. Nah, bila hati nurani Anda dibersihkan dengan darah Yesus, Roh Kudus di sini akan lebih mudah mengajar Anda. Karena suaranya tidak banyak dikotori lagi dengan suara-suara roh-roh jahat atau keinginan daging. Walaupun demikian, tetap jangan mendengarkan suara hatimu sendiri. Karena Roh Kuduslah yang mempunyai jawaban Anda. Ya, nah, Roh Kudus menyimpan di dalam hatinya semua kebenaran yang didengarnya dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendengarnya dari Allah Bapa. Roh Kudus mentransfer hal-hal itu ke dalam pengertian Anda dengan pengurapannya. Ya, di sini, bila pengurapan Anda tinggi, intuisi Anda akan lebih jelas. Bahkan Anda dapat membedakan mana suara Allah Bapa, mana suara Tuhan Yesus, dan mana suara Roh Kudus. Nah, saudara, kita lihat di sini ya. Tadi dikatakan bila hati nurani kita ini dibersihkan dengan darah Tuhan Yesus, Roh Kudus akan lebih mudah mengajar kita. Ya, kenapa? Karena suaranya tidak campur, tidak dikotori, tidak direcokin, ya, oleh banyak suara-suara. Khususnya suara-suara roh-roh jahat, ya. Kita tahu roh-roh jahat itu ada di sekitar kita, ya. Dia mencoba untuk intervensi, ya. Nah, kepada kita semuanya. Intervensinya itu kalau berhasil masuk ke dalam diri Anda, mengajak Anda, mempengaruhi Anda, itu ibaratnya seperti suara juga yang Anda dengar, ya. Nah, juga keinginan daging bisa juga, ya. Keinginan daging itu nafsu. Nah, banyak orang kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang ada keinginan-keinginan daging yang begitu kuat. Sedang mau apa seperti itu. Keinginan itu sebenarnya di alam roh bentuknya adalah suara juga. Ya, ketika Anda pengen, sebenarnya Anda mendengarkan ya ajakan atau sesuatu yang diminta oleh dagingmu. Sehingga dagingmu pengen. Anda mendengar. Ketika Anda setuju, Anda agree, Anda yes sama keinginan daging itu, Anda akan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Ya. Nah, begitu juga saudara. Ya. Jangan juga mendengarkan hatimu sendiri. Ya. Walaupun itu keinginannya mungkin keinginan yang baik, saudara. Ya. Kelihatannya baik. Tapi apa yang baik belum tentu benar. Karena apa? Semua harus difilter oleh Roh Kudus. Anda harus selalu minta pertimbangan kepada Roh Kudus. Apapun yang Anda lakukan, ya. Kalau itu kelihatannya sudah menjurus kepada keinginan daging dan sebagainya, langsung tengking saja, ya. Langsung buang saja, jangan didengerin. Tapi kalau itu kelihatannya hal-hal yang normal, ya, hal-hal yang kelihatannya wajar-wajar seperti orang lain, bahkan orang lain juga menganggap Anda tidak salah kalau pengen itu dan sebagainya, Anda juga harus tetap minta Roh Kudus untuk memberikan satu peneguhan, ya. Roh Kudus, boleh enggak ya, ya. Contoh, saudara, kalau Anda pengen buka sebuah usaha, buka usaha baik enggak? Baik. Kalau Anda tanya kepada banyak orang akan setuju ya. Wah bagus dong, ya, pengen berusaha, buka usaha. Tapi dalam segala perkara seperti hal membuka usaha sekalipun, Anda juga harus tanya Roh Kudus. Roh Kudus, ya, boleh enggak? Ya, saya diizinkan enggak? Ya, engkau mengizinkan enggak? Saya buka usaha ini. Ya, saya buka usaha ini.
Ada beberapa orang yang lebih peka lagi, ya, ketika dia ada dorongan untuk membantu atau menolong seseorang, ya. Menolong seseorang baik, bukan? Nah, ketika dia mau menolong seseorang, dia mencoba untuk melakukan, berpikir itu adalah hal yang baik, namun ya, dia tidak mau gegabah. Dia juga melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus, boleh enggak saya tolong dia? Ya, boleh enggak saya tolong dia? Coba saudara, mulai latih diri Anda seperti ini. Sehingga segala sesuatu yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda inginkan, itu bukan bersumber dari roh jahat, bukan bersumber dari keinginan daging atau hatimu sendiri. Pastikan apa yang Anda inginkan dan nantinya yang Anda akan kerjakan dan lakukan itu adalah keinginan Bapa itu loh. Ya. Tadi dikatakan Roh Kudus mendengar dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendengar dari Allah Bapa. Amin. Nah, sehingga apa yang ingin Bapak kerjakan, Anda boleh tangkap dan Anda akan melakukan agendanya Bapak di muka bumi ini. Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Yohanes 14 ayat 26. Baca sama-sama ya. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Roh Kudus akan menolong Anda ketika Anda melibatkan dia. Anda ajak ngobrol dia, Roh Kudus, ya lah. Nah, Roh Kudus, lah, boleh atau tidak? Nah, dia diutus oleh Bapa untuk mengajar segala sesuatu kepada kita semuanya. Coba lihat saudara, pasal 16 ayat 13 ya. Nah, di sini berarti kan sampai ayat yang ke-15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Saudara, nasihat, keputusan dari Roh Kudus itu bukan diambil sendiri oleh Roh Kudus. Ya, dia dengar dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendengarnya dari Allah Bapa itu. Sehingga disebut Roh itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu. Nah, saudara, kalau di dalam diri Anda, ya, dalam hubungan Anda rajin worship dengan Tuhan, lalu Anda terkonek dengan Dia, ya, nggak ada gap antara Anda dengan Tuhan, apa yang terjadi? Pengurapan Allah itu mengalir di dalam kehidupan Anda. Anda merasakan kehadiran Roh Kudus itu begitu kuat di dalam diri Anda. Nah, di sini saudara, nanti pengurapan dasar yang diberikan oleh Roh Kudus itulah yang akan mengajar Anda sehingga Anda bisa mengerti banyak perkara sesuai dengan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada kita semuanya. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Ya, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Nah, saudara, akibat daripada Anda diajar oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita bisa memahami tentang pikirannya Allah, ya, tentang pikirannya Allah. Saudara, memang Paulus pernah menulis, ya, sehingga ada juga yang membuat lagu, orang membuat lagu apa yang ditulis oleh Paulus ini, ya.
Dia katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat, ya, pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki, ya. Nah, siapakah yang mengerti pikiran Tuhan? Ya, lagunya gitu. Itu ditulis oleh Paulus sebenarnya, ya. Seolah-olah apa? Kayaknya mustahil, ya. Tapi saudara, ya, memang kalau manusia itu berusaha untuk menangkap sendiri dengan hati dan pikirannya, kemauannya sendiri, nggak akan bisa mengerti dan memahami apa yang Allah pikirkan, ya. Karena dalam kitab Yesaya juga dikatakan, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu, betul? Nah, Anda nggak mampu untuk bisa memahami tentang pikirannya Allah itu. Tapi kalau hati nuranimu cukup kudus, ya, bisa menjadi media dan Anda bergantung kepada Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus untuk mengajar Anda, Roh Kudus nanti akan membawa Anda, mengajar Anda sampai Anda bisa mengerti tentang pikirannya Allah itu. Paulus yang menulis, ya, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tapi Paulus sendiri juga mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus, betul? Nah, kami punya pikiran Kristus. Artinya, walaupun kelihatannya Paulus pernah ngomong bahwa mustahil, nggak mungkin kita bisa mengetahui pikiran Allah, ternyata Paulus bisa memiliki pikiran Kristus. Caranya gimana? Caranya hanya Roh Kudus. Dia yang tahu tentang apa yang Allah Bapa pikirkan, ya. Sehingga ketika Anda diurapi oleh Roh Kudus mengajar Anda. Apa yang diajarkan oleh Roh Kudus itu tak lain tak bukan adalah pikiran Allah sendiri. Sehingga Anda bisa bilang, gara-gara Roh Kudus kasih tahu kepada Anda bisa katakan, hari ini aku tahu apa yang Bapak pikirkan. Ya, aku tahu pikiran Allah. Ya, Allah berpikir seperti ini. Dalam perkara ini yang dipikirkan oleh Bapak, ini yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Kata siapa? Kata Roh Kudus yang mengajar Anda. Amin. Ya, jadi ini nggak boleh ngawur nih. Ya, kalau orang bilang, oh Bapak berkata begini, Bapak mikir begini, kata siapa? Ya menurut saya. Ya, bukan menurut Anda. Menurut Roh Kudus. Roh Kudus tadi ngajar saya. Roh Kudus tadi memberitahu saya. Ini yang dipikirkan oleh Bapak. Ini yang diinginkan oleh Bapak. Supaya aku lakukan. Supaya aku kerjakan. Ya. Nah, supaya aku pikirkan dan sebagainya. Karena apa? Anda mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus itu. Apalagi bagi kita yang sudah mulai terjun di dalam ministry, dalam pelayanan, saudara. Kita ini bukan melayani manusia. Kita ini kan melayani Tuhan, betul? Ya, melayani Tuhan. Kalau Anda punya asisten rumah tangga, saudara, ya. Nah, sebenarnya apa yang Anda harapkan dari asisten rumah tangga itu? Anda bayar mahal-mahal gitu ya. Yang Anda cari itu orang yang tipe seperti apa sih? Ya, orang yang ngerti apa yang Anda mau kan? Anda pengen orang itu membersihkan ruang tamu, betul? Anda pengen orang itu mencuci piring. Anda pengen orang itu mencuci baju. Anda pengen, betul gak ya? Lah, kalau orang itu berpikir sendiri, ya, lalu dia berpikir, aku mau bongkar gentengnya, aku mau bawa kabur lemarinya dan isi-isinya. Nah, saudara, Anda seneng nggak? Udah dibayar, malah bawa barang Anda pergi. Kenapa? Itu keinginan dia. Itu bukan keinginan Anda, betul? Nah, begitu juga ketika kita berkomitmen untuk melayani Tuhan, Anda harus tahu agendanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, betul? Ya. Jadi sebagai pelayan Tuhan, itu cuma satu. Yang pertama Anda harus tahu apa yang Tuhan rencanakan, ya, ide-idenya Tuhan, gagasan-gagasan Tuhan tentang rancangan Tuhan itu, ya. Jangan asal
Ya pokoknya kan melayani, ya. Ada sih konsep ya. Seseorang dulu saya nih contoh ya, saya nggak mau ambil contoh orang lain. Dulu saya berpikir begini ya, kalau saya berusaha gitu, untuk melakukan sesuatu supaya Tuhan senang. Semua orang pasti bilang apa? Bagus Pak. Gitu. Saya punya ide, saya punya gagasan, saya punya keinginan, apa yang saya gagas, apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan itu tujuannya adalah menyenangkan Tuhan. Loh, anggap ya. Ide saya, pikiran saya, keinginan saya untuk menyenangkan Tuhan. Aku mau buat ini, aku mau buat itu, ya. Nah, merancang program ini dan sebagainya, tujuannya untuk Tuhan, ya. Nah, namun, ya, apa yang saya pikirkan belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, betul? Nah, kalau saya melayani Tuhan, harusnya sebelum melakukan, berbuat sesuatu, saya tanya Tuhan dong harusnya, Tuhan, Engkau pengen saya berbuat apa? Engkau pengen saya melakukan apa? Engkau pengen saya mengerjakan apa? Betul? Nah, umpama Anda sudah membangun gereja, diizinkan Tuhan untuk menjadi seorang gembala dan sebagainya. Ya, bagaimana Anda bisa disebut melayani Tuhan? Ketika Anda menangkap apa yang Tuhan ingin rancangkan, rencanakan, ya, apa yang harus terjadi atas gerejamu, ya, bukan hanya berpikir gimana supaya berkembang ini dan itu supaya Tuhan senang, supaya Tuhan senang. Saudara, ada satu contoh ya, dua orang, ya, namanya Marta dan Maria, ya. Marta itu punya keinginan. Keinginannya apa? Menyenangkanmu, senangkanmu. Nah, hanya itu kerinduanku. Ketika Yesus datang, masuk ke dalam rumahnya, dia punya ide, dia punya gagasan, dia punya rencana. Ya, nah, aku mau buat roti bolu, aku mau buat bakpao, aku mau masak kue tiaw, ya. Aku mau masak capcay untuk menjamu Tuhan, ya, supaya Tuhan seneng, betul? Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika dia repot, dia lihat ciciknya, ya, sedang duduk dekat kakinya Tuhan, sambil melongo gitu, sambil dengerin, ya, Tuhan ngomong. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Guru, tidakkah engkau peduli kepadaku? Aku sibuk seorang diri seperti ini. Ya. Apakah Tuhan membela Marta? Tidak. Ya, Tuhan malah menegur Marta. Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Apa yang disebut menyusahkan diri dengan banyak perkara? Ya. Nah, kamu pengen dong. Kamu kan sedang pengen melakukan sesuatu, kamu berbuat sesuatu untuk supaya aku senang kan? Itu yang disebut, ya, oleh Tuhan Yesus, kamu sedang melakukan banyak perkara itu loh. Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Contoh tiru saudaramu itu, si Maria. Ya, dia duduk dekat kakiku, mendengarkan aku. Ya, Maria telah mengambil satu bagian yang terbaik. Jadi dalam melayani Tuhan itu nggak cukup konsepnya baik. Ya, bikin program untuk Tuhan itu baik. Tapi yang Tuhan inginkan adalah yang terbaik. Amin. Kalau Anda melihat atau berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, nanti Anda akan capek sendiri. Betul? Capek sendiri. Apalagi kalau orang-orang lainnya nggak mau membantu Anda, ya, nggak mendukung Anda gitu. Anda akan uring-uringan, ya. Padahal Anda lakukan untuk Tuhan, bukan? Tapi Maria, Tuhan bilang, Maria telah mengambil satu bagian yang terbaik. Dengar, ya. Nah, kalau dia dengar, lalu Tuhan bilang umpama,
Maria. Ya, tolong aku haus, aku minta minum. Maria pergi ambil minum nggak kira-kira? Ambil minum. Maria ambil minum, diberikan kepada Tuhan Yesus. Idenya siapa? Idenya Tuhan Yesus, betul? Nangkep ya maksud saya ya? Nah, Marta mendahului keinginan Tuhan dengan dia membuat keinginannya lebih dulu. Sehingga dia mentok, capek sendiri di situ. Ya, nah di sini bisa dikatakan Anda ya tak dapat melayani dia dengan memakai ide, gagasan atau rancangan Anda sendiri. Kenapa? Karena setinggi-tingginya pikiran manusia, tetap adalah pikiran duniawi. Itu tak pernah memuaskan hatinya Allah. Ya, Anda hanya dapat berkenan kepadanya bila Anda menerima pikiran-pikiran dia. Jadi pikiran manusia yang kelihatannya baik itu, ya, di mata Tuhan tetap pikiran duniawi. Itu tak pernah memuaskan Allah. Kalau Anda punya ide, Anda punya gagasan, lalu Anda persembahkan untuk Tuhan, kira-kira yang puas ya Pak Saudara? Yang puas Anda. Betul nggak? Yang puas Anda. Ya, nah, bener kan? Tadi khotbahku hebat kan? Gitu ya. Yang puas siapa? Yang puas Anda. Atau orang-orang yang mendengerin khotbah Anda. Tapi kalau Anda nanti duduk di kaki Tuhan, Anda tanya Tuhan, gimana Tuhan? Tadi saya berkhotbah. Kadang-kadang Tuhan bilang apa? 0 besar. Itu enggak lah. Kamu hanya menyenangkan manusia. Tidak menyenangkan aku. Bisa. Walaupun Anda memberitakan firman. Tapi Anda konsep dengan caramu sendiri. Dengan idemu sendiri. Dengan gagasanmu sendiri. Amin. Nah, dalam melayani Tuhan, jangan pakai ide, gagasan, atau rancangan Anda sendiri. Pastikan ya supaya Anda dapat berkenan kepadanya, Anda harus menerima pikiran-pikiran dia terlebih dahulu ya. Nah, sekalipun mungkin Anda berpendidikan teologi setinggi-tingginya ya. Di sini saya tidak menghina ya orang-orang akademis ya, orang teologi ya. Saya sendiri juga pernah sekolah teologi ya dengan menyelesaikan sarjananya ya, jadi STH. Nah, Saudara, sekalipun ya kita berpikiran teologi setinggi-tingginya, pikiran hasil pendidikan itu pun tak pernah mencapai pikiran dia, Saudara. Sedalam-dalamnya manusia merenung dan bermeditasi, hasilnya hanya filsafat manusiawi belaka. Karena itu Anda perlu mendengarkan dia melalui intuisi, yakni pernyataan Roh Kudus di dalam hati Anda. Tuh. Nah, mulai belajar ya. Saudara, bukan berarti saya melarang Bapak Ibu Saudara untuk sekolah teologi. Ada beberapa orang yang saya referensi ya. Ketika saya muridkan, saya bina, lalu dia bilang, "Pak, ya, saya mau sekolah Alkitab." Ya, saya bilang, "Silahkan." Ya. Supaya kamu tahu lah ya tentang ilmu teologi itu seperti apa. Tapi apapun yang Anda lakukan, apa yang akan Anda sampaikan dan apa yang Anda kerjakan, bukan karena Anda telah gitu, sekolah lulus teologi. Tetap konsepnya sama ya. Yang kita kerjakan adalah semua adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Nah, buat apa saya mereferensi orang-orang untuk sekolah teologi? Supaya kita bisa bicara juga dengan orang-orang di level mereka. Ya, berapa kali Tuhan izinkan saya untuk mengadakan seminar-seminar hamba-hamba Tuhan. Nah, saya menghadapi para teolog, orang-orang yang lulus ya teologi, sekolah teologi. Bahkan ada yang sudah MTH dan sebagainya, yang ikut seminar. Nah, ketika selesai, lalu ada ruang tanya jawab seperti kelas pemuridan begini. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan. Saudara, kalau saya orang awam, ya nggak mengerti, nggak pernah sekolah teologi, nggak bisa memahami bahasa teologi mereka, betul?
Nah, karena saya pernah sekolah teologi ya, saya mengerti. Oh, maksud yang ditanyakan itu di sini ini loh. Karena beberapa murid yang ikut mendampingi saya di seminar itu, ya, ketika ada seorang teolog, ya, dia dengan bahasa teologianya bertanya seperti itu, dia bingung, Pak, apa sih maksudnya yang ditanyakan itu? Nah, di sini ini kita harus tahu tentang bahasa orang teologi itu seperti apa, ya. Tapi itu bukan dasar, sudah. Yang harus kita kita pakai di dalam pelayanan, ya. Kalau ketemu dengan orang-orang yang berpikiran ada di sana, Anda bisa menjangkau mereka juga, betul? Ternyata banyak orang, sudah. Kadang-kadang saya diundang di gereja, ya. Lalu gembalanya juga lulusan teologi juga kan. Nah, setelah itu selesai ibadah, makan, lalu tanya jawab, sudah. Saya bisa bicara dengan mereka, ya. Saya bisa menjelaskan. Saya bukan orang yang hanya ngawur gini-gini, enggak, ya. Saya tahu apa yang sedang mereka rasakan, apa yang mereka sedang pikirkan, ya. Lalu saya bicara dari start seperti dia berpikir. Dia berpikir seperti itu. Ketika saya sama Agus ke Malang, ya, lalu ketua RTM di Malang, ya, lah itu tanya sama saya, Pak, gitu ya, gimana dengan orang-orang teologi ya? Lalu saya bilang gini, emang salahnya apa? Ya, ya, emang salahnya apa dia? Enggak Pak, tapi gini nih. Nah, jangan memandang picik seperti itu, ya. Nah, Anda harus tetap menghargai mereka, ya. Nah, di sini, namun saudara, walaupun Anda sudah mendapatkan ilmu, ya, dari sekolah akademis, ya, menjadi orang teolog seperti itu, dalam pelayanan ini, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, pastikan bahwa Anda dengar suara Tuhan ini loh, ya. Sehingga apa yang Anda lakukan bukan aku mau, tapi Dia yang mau. Amin. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Ya. Nah, Anda lihat ya, rancangan manusia yang dibungkus dengan ya, ilmu teolog itu setinggi-tingginya, sebaik-baiknya orang merancang itu, ya, nanti hanya menjadi filsafat aja, ya, sesuatu yang baik, yang indah gitu. Ya, 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 10. Ini yang Paulus katakan, ya. Dalam pelayanan, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi, yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan, ya, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam Allah. Ya, nah yang diberitakan oleh Paulus apa? Hikmatnya Allah. Saudara, Anda tahu siapa Paulus? Paulus itu ahli Taurat, loh. Betul? Seorang filsafat. Ya, dia tahu tentang hukum-hukum Taurat itu. Tapi ketika dia terjun di dalam pelayanan, apa yang dikerjakan oleh Paulus? Bahkan dia sering berseberangan, bertentangan dengan para ahli Taurat, bukan? Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Paulus itu di luar konsepnya ahli Taurat. Karena Paulus memberitakan yang disebut hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan, itu disediakan bagi kemuliaan Dia itu loh.
apa yang tak pernah didengar, ya, apa yang tak pernah dilihat, dan yang nggak pernah timbul di dalam hati, itu kan keinginan tuh. Itu yang akan diberitahukan oleh Allah kepada kita. Ya, nah, yang menghalangi kadang-kadang kehendak atau keinginannya Allah itu Anda tangkap adalah karena Anda sudah blok dengan keinginanmu sendiri, betul? Ada beberapa orang kadang-kadang ya mencoba untuk tanya Tuhan, ya, tapi dia sudah punya keinginan, ya, sudah punya keinginan. Contoh ya, ada seseorang, ya, dia umpama ya, apa ya, mau beli mobil, ya, mau beli mobil. Dia sudah kebelet, dia pengen beli mobil, ya. Lalu dia berdoa, ya, Tuhan, gitu, bolehkah saya beli mobil? Kira-kira, saudara, gitu, apa yang terjadi? Ya, kalau Tuhan bilang tidak, karena dia sudah pengen, dia nawar nggak sama Tuhan? Nawar nggak sama Tuhan? Kalau Tuhan bilang, tidak, jangan. Dia pasti nawar. Tapi Tuhan, gitu, kalau punya mobil kan enak. Pelayanan nggak naik Grab kemana-mana. Gitu, nggak naik motor, kepanasan. Ya toh. Nyampe di sana rambut saya rusak karena ketutup helm. Gitu. Alasannya aneh-aneh kan? Nah, bisa gitu. Nah, ketika Tuhan ngomong tidak, karena Anda sudah pengen, betul? Keinginan Tuhan itu Anda blok, betul? Nah, kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa orang, ya, saya bilang, kalau kamu mau dengar suara Tuhan, tanggalkan, buang dulu keinginanmu. Nol. Sehingga murni keinginan Tuhan yang akan intervensi dalam hidup Anda. Tapi kalau kamu sudah pengen, keinginanmu itu juga suara. Dan kadang-kadang suaranya lebih kenceng daripada suara Tuhan. Ya. Nah, suara Tuhan itu kadang-kadang kayak iklannya Panther itu loh. Ya. Apa itu? Nyaris tak terdengar. Nyaris tak terdengar, gitu ya. Nah, tapi bukan berarti Tuhan nggak bicara. Bukan berarti Tuhan nggak ngomong. Ya. Walaupun dia hanya bersuara kecil, bahkan hanya berbisik kepada Anda, tapi kalau Anda ada di tempat yang sunyi, dengar nggak kira-kira? Dengar nggak? Dengar. Tapi kalau Anda ada di tempat yang ramai, banyak orang ngomong, lalu Tuhan berbisik, suaranya kecil, Tuhan dengar nggak? Anda dengar nggak? Tuhan ngomong? Nggak dengar. Kenapa? Suara orang lain itu lebih kenceng, lebih keras daripada suara Tuhan. Keinginanmu itu suara, betul? Kalau keinginanmu itu terlalu kuat, itu kayak Anda ngomong pakai speaker, pakai toa. Halo. Padahal Tuhan ngomong, gini loh nak, gitu. Gak denger Anda. Bukan berarti Tuhan itu nggak ngomong. Tuhan itu bicara, ya, setiap saat kepada Anda. Betul? Tapi kenapa Tuhan bicara Anda nggak dengar? Nah, ini persoalannya. Ya, ketutup dengan keinginan-keinginan yang muncul setiap hari, bahkan terlalu banyak dalam kehidupan Anda. Amin. Kalau ada orang-orang yang pengen dengar suara Tuhan dan dia penuh dengan keinginan, minta didoain. Ya, saya nggak buka telinga rohnya, nggak. Telinga rohnya sudah dengar sebenarnya. Ya, saya lenyapkan keinginan-keinginan di dalam dirinya itu loh, yang membuat bising itu. Saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, roh Doraemon-nya keluar. Hah? Apa itu roh Doraemon? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Udah. Itu roh Doraemon. Ya,
Nanti kalau Anda ketemu banyak orang yang banyak maunya, banyak keinginannya, banyak idenya, banyak gagasannya, betul nggak? Dan dia mau pengen dengar suara Tuhan, gampang cara doainnya, betul? Tengking tuh roh, Doraemon, betul nggak? Aku ingin begini, aku ingin begitu, sampai cuman satu sisanya. Aku ingin Tuhan bicara. Ini hambamu, utuslah aku. Betul? Lalu Anda dengar instruksinya. Pergi ke Solo baru. Halo, ngapain? Di situ sudah banyak jiwa. Jangan dikumpulkan sama Bu Made dan Bu Itun. Halo. Ya, layani dia. Anda pergi ke sana. Benar sudah. Ternyata sudah sampai di sana. Wah, banyak jiwa-jiwa yang boleh Anda layani. Seperti apa yang dimau oleh Tuhan. Pergi ke Lampung sana. Ya. Itu Bu Susana. Ya. Sudah banyak nih ya channel-channel pelayanan. Ayo sana. Ya. Ajar. Itu lah. Gampang tuh. Nah, nanti sama Pak Joni, sama Bu Cuti, ya, ayo mulai itu. Nah, caranya seperti itu. Betul? Saya tidak anti dengan teologi. Saya sendiri orang teologi. Ya, saya sarjana teologi. Betul? Tapi saya mau nurut Tuhan. Ya. Nah, saya mau nurut Tuhan. Betul? Nurut Tuhan, tapi kalau Anda gara-gara sekolah teologi lalu Anda jadi nggak nurut Tuhan, mending Anda nggak sekolah teologi, betul? Karena itu apa? Menjadi penghalang bagi Anda. Ada beberapa orang setelah menjadi sarjana teologi, sombongnya ngepol, betul nggak ya? Nggak mau diarahkan, merasa sudah bisa. Ya, idenya terlalu banyak, betul nggak ya? Karena apa? Semuanya dipikirin. Di teologi itu semuanya kan begitu ya. Coba Anda pikirkan, betul? Coba Anda renungkan, Anda pikirkan. Apa ini artinya? Apa ini maknanya? Anda memikirkan firman. Firman ini apa sih artinya? Diolahnya di otak, bukan di hati. Betul nggak ya? Nah, orang yang mendengar suara Tuhan itu mainnya intuisi. Hati nurani. Betul nggak ya? Kalau pikiranmu penuh, merasa bisa, merasa mampu, punya banyak ide dan gagasan dan rancangan, kemauannya Tuhan Anda blokir dengan otakmu. Betul? Nah, perlu dikosongkan. Ya, perlu dikosongkan di sini. Nah, saudara, sekarang kita lihat berikutnya. 1 Korintus 2, 12-13. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Ya. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang diizinkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Betul? Karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang rohani. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ini yang paling disangkal, paling ya dimusuhin oleh orang-orang teologi. Ya. Apa itu? Dikit-dikit roh. Ya. Betul. Tanpa disadari mereka telah mendukakan Roh Kudus. Ya. Orang yang nggak nurut sama Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus itu, karena konsepnya sendiri, itu mendukakan Roh Kudus, tahu nggak? Mendukakan Roh Kudus. Amin. Nah, jangan sampai kita melakukan sesuatu, tapi Roh Kudus berduka. Hasilnya ada nggak? Ada hasilnya. Tapi karena dia berduka, Anda nggak dinilai oleh dia, betul? Ingat, ya, beda hasil dan nilai. Kita bukan mengejar hasil. Kita mengejar nilainya. Amin. Kalau apa yang Anda lakukan itu bernilai, soal hasilnya itu keputusannya dia. Betul? Kalau Anda mengejar hasilnya, nanti kalau Anda berhasil, Anda akan merasa bangga. Betul?
berhasil, 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 kayak Dora, ya. Keinginan tadi Doraemon, nah sekarang Dora Explorer, berhasil, berhasil, berhasil. Pak Gideon itu banyak nonton film kartun ya. Berhasil, berhasil, berhasil. Ya, bangga banget dong. Amin. Orang kalau idenya berhasil, bangga enggak? Bangga. Betul ya? Nah, coba saudara, ya. Nah, Tuhan bilang gini, kalau kamu melayani, setelah selesai, katakan kami ini adalah hamba yang enggak berguna. Betul? Yang hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu toh, ya. Nah, enggak ada yang bisa kita banggakan kecuali Tuhan senang, gitu ya. Ketika Anda lihat Tuhan mengangguk, yes, aku senang, ya. Anda boleh bangga karena Tuhan senang, betul? Bukan karena hasilnya, ya. Bukan karena hasilnya. Nah, Paulus tadi katakannya, ya, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dia tidak melakukan apa-apa yang ya dihasilkan karena hikmat manusia. Tapi dia selalu membawa dirinya, membatasi dirinya kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. 1 Korintus 2:16. Perhatikan, ini Paulus ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Perhatikan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ternyata di zamannya Paulus, bukan hanya Paulus tok yang bisa memiliki pikiran Kristus. Kalau dikatakan kami berarti lebih dari satu, bukan? Paulus dan murid-muridnya yang dididik, yang diajar itu mereka sama-sama memiliki pikiran Kristus. Nah sekarang malam hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa enggak memiliki pikiran Kristus? Bisa. Ya, kalau mau. Mau apa? Mau buang keinginanmu sendiri, mau buang ide gagasanmu sendiri, ya, mau buang rancangan-rancanganmu sendiri, lalu adopsi rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Kuncinya cuma satu. Kau datang pada Tuhan, cuma satu, Tuhan, engkau mau apa? Betul? Bukan Anda datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ini, aku mau itu. Bukan. Engkau mau apa? Ya. Apa yang bisa aku kerjakan, Tuhan, buat engkau? Coba ganti bahasamu. Ketika Anda berdoa kepada Tuhan, ya. Aku mau itu harus disalibkan. Digantung di kayu salib. Masalah terbesar dari manusia itu adalah aku mau, betul? Ya, siapa yang mulai pertama kali gara-gara aku mau lalu dibuang? Lucifer, betul ya? Aku mau naik ke atas, aku mau menyamai yang maha tinggi itu, aku mau duduk di tahta itu. Kemauannya terlalu banyak, akhirnya dibuang, betul? Dilempar ke dunia orang mati. Gara-gara apa? Aku mau. Beda dengan Yesus. Ketika dia ditaruh di muka bumi, disuruh di muka bumi, dia punya slogan yang beda dengan Lucifer. Makananku, kehendakku, ya, yang aku mau adalah melakukan kehendak dia dan menyelesaikannya. Itu bedanya Lucifer dan Yesus. Anda mau ikut Lucifer atau mau ikut Yesus sekarang? Jadi kalau malam hari ini saya bicara keras seperti ini, ya, supaya Anda membuang kemauan, membuang keinginan, membuang rancangan, adopsi keinginan dan kemauan Tuhan dalam hidup Anda. Sebenarnya saya mau tarik Bapak Ibu Saudara untuk niru Yesus, betul? Supaya Anda tidak terkontaminasi lalu ikut-ikut Lucifer. Gara-gara banyak mau itu loh. Nah, di kalangan orang dunia,
Kalau orang banyak maunya, banyak idenya, wah diangkat, diacungi jempol ya. Ini orang hidup nih, ya, punya keinginan. Nah, saudara, secara rohani di dalam Tuhan beda, betul ya? Justru Anda harus buang semua keinginan-keinginanmu. Ya, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkaulah Allah tetap untuk selama-lamanya. Ya, biar Tuhan habisin, biar Roh Kudus habisin semuanya. Ya, cuci gudang. Jadi Roh Kudus, ya Anda bisa berdoa, Roh Kudus, ya bersihkan semua keinginan-keinginanku, ya, supaya aku bisa nangkap keinginan Tuhan dalam hidupku ini. Ya, bersihkan, bersihkan, bersihkan. Jangan takut. Kalau orang tidak di dalam Tuhan, nggak punya keinginan, ya boleh dibilang orang bodoh, ya. Tapi kalau Anda di dalam Tuhan, keinginanmu Anda buang, bukan berarti Anda nggak punya keinginan. Keinginanmu sekarang diganti dengan keinginannya Tuhan. Amin. Nah, nangkep ya. Pastikan Anda di dalam Tuhan ya. Kalau Anda nggak di dalam Tuhan, Anda buang keinginanmu, ya bisa mati kelaparan, gitu ya. Tapi kalau Anda di dalam Tuhan, Anda ada di dalam kehendak Tuhan. Saya percaya, saudara, ya, kehendak Tuhan itu akan membuat Anda akan naik level terus. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, Anda mendapat penghormatan dari Bapa yang luar biasa. Tuhan akan angkat posisi Anda. Saudara, ya. Nah, bukan berarti ketika kita mulai membuang keinginan kita, lalu kita ini nggak ada perkembangan, kemajuan gitu. Ya, saya secara pribadi, ketika Pak Andreas ya dikoreksi oleh Tuhan, lalu dampaknya, imbasnya kena kepada murid-muridnya. Ya, awal Pak Andreas membahas buku 6, waktu itu bikin acaranya di Grandville Maisonette ya, yang masih ingat ya. Nah, muncul dari sabatikal, lalu dicari saya, Gideon, ada yang enggak yang mau bikin apa, yang bisa bikinin saya seminar? Lalu dia bilang, aduh Pak, gini, kalau Jakarta ini ya, kalau mau bikin acara semuanya UUD Pak, ujung-ujungnya duit ya, mesti sewa ini, sewa itu dan sebagainya. Nah, gimana Pak? Mau yang seberapa itu sekali event gitu ya. Nah, itu masalahnya gini gitu ya. Saya baru sabatikal, gak ada duit. Akhirnya puji Tuhan saya ketemu dengan beberapa orang, lalu ada yang menyokong dana, lalu kami sewa ya, tempat di Grandville Maisonette itu. Nah, untuk mengiritnya kami beli sound system sederhana saja ya. Nah, akhirnya jadilah acara itu ya, dengan keyboard tunggal gitu. Jadilah ya acara itu. Ketika Pak Andreas khotbah tentang buku 6 ini, saya bingung luar biasa. Dengar, dari KPP lalu direvisi ke buku 6 ini. Ini apa sih maunya? Ya toh? Pak Andreas bicara tentang keinginan daging ini dan itu, wah dan sebagainya. Jadi koreksi sama Roh Kudus dan itu. Selesai itu beberapa murid ya yang ikut seminar itu lalu ketemu dengan saya, nanya, Gideon, ini gimana sih? Ya, apa sih? Itu kalau selalu saya bilang ini. Oke, kita nggak ngerti kemana Tuhan bawa. Ya, dengerin aja dulu. Ya, ini kan 10 kali pertemuan. Ya, dengerin dulu, bilang gitu ya. Akhirnya setelah dengar 10 sesi, sudah, kita boleh mengerti nih. Maunya kemana itu? Nah, dari sini saudara, ya, kita mulai belajar dengan corak yang baru. Ya, wah saudara, ada pengalaman yang baru juga, betul? Saya pernah saksikannya ketika saya diundang khotbah, ya dalam satu hari itu kan, satu gereja ini khotbah 3 kali. Ya, ketika diundang, saya tanya, bro, temanya apa? Enggak, terserah lu lah, tanya gitu. Wah, saya coba ya, cari-cari judul apa gitu, karena saya punya persiapan judul-judul khotbah banyak nih di laptop saya. Ya,
saya coba ini, itu kayaknya nggak ada yang serak gitu loh. Ya, itu dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu nggak ada satupun yang terpilih. Minggu, saudara, pagi-pagi saya sudah berangkat ke Lipo Karawaci, ya, khotbah di sana. Ketika sampai di sana, saya bawa laptop saya bawa Alkitab juga. Ya, mereka pujian penyembahan gitu, saya buka file saya ini kalau macam saya lihat kok nggak ada yang tergerak juga ya dari ratusan judul khotbah itu. Ya, nah sampai akhirnya dia persilahkan saya naik di panggung itu, saya bawa laptop saya juga sama Alkitab itu. Ya, saya ajak nyanyi nyembah Tuhan supaya Tuhan menunjukkan mana bahan yang boleh saya bawa. Ya. Tapi semuanya kayaknya nggak tergerak. Akhirnya Tuhan hanya bilang, buka firman ini. Lalu saya pakai buku Alkitab manual tuh. Lalu saya bilang, mari saudara kita baca ayat ini. Ayat itu juga ayat yang agak langka, yang nggak familiar. Saya juga takut-takut nih mau ngomong, nanti jangan-jangan nggak ada ayatnya. Ya lah. kelebihan ayat kan bisa juga ya. Kayak Mazmur 117 ayat 3, ada nggak? Nggak ada, itu cuma 2 ayat. Nah ini contoh gitu ya. Nah mari saudara kita buka ini. Ternyata ada. Ketika saya baca, saya bingung. Ini mau ngomong apa ini dengan ayat ini? Tapi Roh Kudus sudah memberikan inspirasi. Kamu harus ngomong ini. Penjelasannya ada. Ketika saya menjelaskan sesuai dengan arahan Roh Kudus sudah persiapkan ayat berikutnya. Total hari itu saya khotbah 27 atau 28 ayat, ya. Wah, banyak ayatnya. Nah, setelah itu ibadah kedua. Itu pendetanya bilang, wah tadi saya sangat diberkati. Tolong bawa lagi yang itu ya. Wah, saya bingung. Saya terus terang karena di teman saya, ya, akhirnya saya bilang, tadi itu spontan, saya bilang gitu. Oh, don't worry katanya. Kenapa? Aku catat semua ayatnya. Nih, 27 atau 28 ayat. Walaupun ayatnya ada, kemana saya bicara kan bingung juga. Ya? Tapi luar biasanya gini, saudara. Apa yang terjadi? Ya, setelah selesai ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3-nya itu sore. Lalu saya bilang, itu rekaman 1, 2 itu saya minta boleh enggak? Akhirnya saya dikopiin, ya. Lalu saya kasih flash disk saya, lalu saya dapat itu ya rekaman. Terus panjang pulang ya di mobil itu saya setel, ya dapatlah 1, ya. Lalu sampai di rumah saya setel lagi 1, ya yang ibadah kedua. Saya kaget, ternyata apa yang terjadi? Khotbah saya di ibadah 1 dan ibadah 2 itu semuanya sama, ya. Kemana Roh Kudus mau bicara tentang apa seperti itu. Nah, ibadah ketiga, saya sudah dapat pengaruh dari saya dengar khotbah saya sendiri. Nangkep sudah ya? Luar biasa sudah. Ya loh. Dari situ saya cerita sama Pak Andreas, ya loh. Aneh, ya loh. Pak Andreas hanya senyum-senyum. Ya, dia bilang gini, ini yang namanya ya mengalir dengan Roh Kudus. Seperti ini. Ya, kadang-kadang kemampuan kita, kapasitas kita dikuras habis. Ya, Pak Andreas kan pernah cerita ya. Pak Andreas itu kan terkenal yang sangat tekun melayani orang, betul? Dan hasilnya luar biasa. Tapi satu kali, dia disuruh melayani orang yang kasusnya itu ringan sekali. Tapi dia nggak bisa melayani sampai dia nangis. Aku kok nggak bisa melayani seperti ini? Lalu Roh Kudus bilang apa? Aku copot semuanya. Ya, kemampuanmu, kapasitasmu, urapanmu yang dulu-dulu itu. Aku mau cuma 1. Dalam segala hal, dalam melayani, kamu harus bergantung kepadaku. Nah, di sini ini saudara. Ini artinya, supaya kita bisa memiliki pikiran Kristus ini, ketergantungan kita kepada Tuhan itu harus lebih kuat daripada apa yang sudah Anda ketahui. Amin. Nangkep ya? Paulus bilang, kami memiliki pikiran Kristus. Lah, saudara, ketika kita bertobat, ya, perjuangan, ya, tingkat perjuangan kedua yang harus kita lakukan itu apa sih sebenarnya? Ya, coba kita lihat di sini. Ketika Anda mulai bertobat, Anda berjuang melawan keinginan daging dan hawa nafsu agar hidup menurut jalan Tuhan. Kemudian pada tingkat kedua,
Anda harus belajar lebih lanjut untuk berjuang melawan suara hati sendiri untuk mendengar dan menurut suara hati Roh Kudus. Ya. Jadi ada dua tingkatan dalam perjuangan kita. Awalnya apa? Melawan keinginan daging dan hawa nafsu kita agar kita nurut jalannya Tuhan. Ya. Tingkat yang kedua adalah harus belajar lebih lanjut untuk berjuang melawan suara hatimu sendiri untuk mendengar dan menuruti suara hati Roh Kudus. Di sini ia akan berkenan memakai Anda untuk memberitahu hal-hal rahasia di dalam hati Allah yang hanya dapat diperoleh melalui pernyataan Roh Kudus untuk diberitakan tidak saja kepada manusia, tetapi juga kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa di surga. Wow, keren ya. Nah, saudara, sekalipun Anda pernah memahami semua rahasia yang dipercayakan Allah kepada Paulus, sampai mencapai gelar doktor sekalipun, Anda belum dapat dikatakan telah mengetahui semua rahasia hatinya Allah. Oke, yuk kita lihat beberapa ayat untuk menutup ya pelajaran kita malam hari ini. 1 Petrus 2, 11-12. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ini perjuangan tahap pertama, ya, melawan keinginan-keinginan daging kita. Efesus 3 ayat 8-11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, nah saudara, supaya bisa masuk dalam pusat kehendak Allah, rencana Allah. Nanti akan ada tugas yang melampaui, ya bukan hanya memberitakan rahasia itu kepada sesama manusia, tapi juga kepada segala makhluk. Ya, kepada segala makhluk. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu ya. Besok kita akan lanjutkan ya. Tujuannya semua supaya bukan Anda yang dikenal, tapi sebenarnya dia yang ingin dikenal. Makanya dia mau intervensi kepada Anda. Ya, Anda mau dijadikan juru bicaranya. Sumber materinya harus dari dia, betul? Harus dari dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, amin.